Oke, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di sesi 2 ya. Kita akan bahas proposal kedua yang contoh proposal di bab satunya ya. Oke. Kalau saya lihat secara umum di judul ini studi kasusnya tidak perlu dituliskan seperti ini. Jadi hindari menggunakan nada tanda kurung dalam judul. Langsung saja. Perancangan sistem pemadam api otomatis berdasarkan identifikasi fire risk assessment di perusahaan peleburan baja, begitu. Oke. Nah, program studinya seperti ini, kemudian halaman pengesahan nanti disusun ya. Anda paparkan saja kira-kira Caldosbingnya siapa yang khusus untuk bisa suitable untuk ini. Oke, ringkasan saya belum komen dulu karena ini masih di bab 1. Seperti tadi ya, yang ini juga sudah disusun otomatis daftar pustakanya, daftar tabel dan yang lain-lain. Dan oke, langsung kita ke bab 1-nya. Oke, saya melihat sudah bagus secara bold dan yang lain-lain sudah menyesuaikan dengan pedoman. Anda memaparkan secara umum dulu, kemudian data dari Damkar ya. Ini penulisan menggunakan Mendeley berdasarkan halaman ya. Coba dicek lagi ya penulisannya, karena ketika ada seperti ini seharusnya kata dalam sudah tidak ada ya. Oke, Anda memaparkan data tentang kebakaran, kemudian Anda menyebutkan perusahaan peleburan baja ini ya. Anda tidak perlu terlalu lengkap sekali menyebutkan perusahaan ini berdiri sejak tahun berapa, lokasi di mana, agar memang kita tidak benar-benar tahu ya perusahaan itu apa, karena berdasar kode etik juga ya. Anda boleh memaparkan dari sisi detail apa sih yang dihasilkan atau produksi dari perusahaan itu, kemudian dari perusahaan itu menggunakan energi apa yang paling besar. Ini yang ingin Anda angkat ya, karena energi yang digunakan adalah energi listrik 90%. Kemudian yang Anda cek lagi adalah ada beberapa ruangan di perusahaan itu yang semuanya mungkin berupa panel ya. Panelnya ini ada panel A sampai C, ada breaker dan lain-lain. Nah, ini Anda mendapatkan data ini tentunya dari data sekunder ya. Nah, Anda perlu ungkapkan di sini bahwa berdasarkan data sekunder atau mungkin berdasarkan laporan, berdasarkan dari perusahaan yang Anda dapatkan seperti ini. Nah, kemudian Anda ingin memfokuskan terhadap kejadian kebakaran. Nah, kejadian kebakaran yang terjadi ini otomatis Anda angkat ya, ada gap di situ, research problemnya. Dia sangat mengganggu atau mengurangi produksi dari perusahaan peleburan baja. Dan otomatis ada cost atau kerugian biaya di situ. Ya. Nah, berdasarkan hal tersebut sebenarnya sudah diatur di peraturan bahwa perusahaan itu wajib melakukan ini ya, P3K penanggulangan kebakaran di tempat kerja, begitu. Anda memaparkan berdasarkan standar dari kebakaran ya, yang Anda pakai NFPA 12 ya, misalnya seperti itu. Dalam klausul berapa disebutkan bahwa bla 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 seperti ini ya. Nah, sebaiknya ketika merancang seperti ini Anda menggunakan basis NFPA, Anda memaparkan metode atau literatur lain. Jadi Anda seperti membandingkan, kenapa sih Anda sangat pas atau suitable memakai NFPA 12 ini ya. Nah, misalnya Anda dukung di sini berdasarkan literatur ini bahwa bahan pemadam ini sangat efektif begitu, oke. Sehingga Anda istilahnya menggiring pembaca agar Anda berarti NFPA 12 ini paling pas ya daripada metode lain. Anda juga melakukan penilaian resiko pada panel room ya, RML ini menggunakan metode FRA dan NFPA 551 ya. Anda perlu jelaskan juga di sini NFPA 12 dan NFPA 551 bedanya apa. Karena ini kalau orang yang tidak paham membaca akan ini kok ada 12 dan 551, padahal ini sebenarnya berbeda ya. Karena Anda ingin menonjolkan kualitas dari checklistnya ya. Nah, Anda menilai identifikasi risikonya ya. Di paragraf terakhir ini Anda harusnya men-state ya, berdasarkan rumusan masalah atau pentingnya masalah di atas untuk ditangani, misalnya itu penulis atau peneliti ingin mengangkat
tentang, ya Anda ulangi lagi di judulnya ya, agar semakin memperjelas antara gap antara masalahnya, kemudian solusi yang Anda tawarkan itu apa ya, problem solvingnya, begitu, dari sisi metodenya. Di sini harusnya Anda melengkapi dengan data kebakaran di perusahaan peleburan baja itu. Anda bisa menggunakan data sekunder atau data primer ya, tergantung daripada data existing yang ada di sana. Kita akan lihat rumusan masalahnya. Hindari membuat tulisan seperti ini ya. Kalau memang ini tidak cukup, Anda boleh enter aja spasi sampai bawah begini biar menyambung ya. Bagaimana resiko kebakaran berdasarkan NFPA 551. Oke, di atas tadi Anda sudah menyebutkan panel room line C ya. Oke, berarti kenapa Anda pentingnya meneliti yang line C daripada line A dan line B? Saya sudah disebutkan. Berdasarkan ini, oke. Nah, ini juga kenapa ini munculnya 551 sedangkan yang dipakai 12 ya tadi ya. Nah, nomor 2, bagaimana perancangan desain ini? Oke, bagaimana sistem operasinya ya, dibantu dengan adanya prototipe. Harusnya kalau seperti ini Anda perancangan desain. Yang kedua ini bagaimana prototipe gitu ya. Langsung seperti itu boleh ya. Karena Anda ingin membuat alat ya, prototipe istilahnya begitu. Ini berupa sistem informasi ya. Jadi seperti itu. Kemudian tujuan menjelaskan dari rumusannya. Manfaat penelitian itu yang seperti ini. Kemudian bagi perusahaan, batasan masalah juga Anda perlu enter. Anda jelaskan bahwa penelitian ini hanya menggunakan ini, oke, hanya fokus pada ini ya. Dan menggunakan media, tidak membahas tentang instalasi, oke. Jadi ini yang dibahas di sini adalah kira-kira potensi apa sih yang akan ditanyakan oleh pembaca? Kenapa kok tidak bahas ini? Kenapa kok membahas ini? Gitu. Kenapa ini kok tidak dicantumkan? Ya, Anda juga tidak membahas tentang anggaran biaya dan keuntungan dan kerugian alat. Oke. Ini sesi 2, kita akan lanjut lagi ke sesi 3 untuk selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.